Oke, kita gabung lagi ya. Break-nya cukup 5 menit. Sambil melanjutkan, tadi pas kebetulan pada waktu break ada yang bertanya. Ini saya jawab dulu, habis itu nanti materi kita lanjutkan. Setelah materi terakhir selesai, Pak Bibi buka lagi sesi tanya jawabnya ya. Supaya ini materi yang pertama tadi sebelum kita clean up, saya jawab dulu. Nanti di sesi akhir, semuanya mulai dari taking order, pengantaran, sampai dengan clean up, nanti boleh ditanyakan ulang. Ya. Baik, di sini akan saya jawab pertanyaan dari siapa ya ini ya? Masuk ke WA saya. William ya? Iya, Pak. Iya, betul William. William kan pernah di produk ya. Kemudian ini William bertanya, untuk room service sendiri berarti anak waiter atau waitressnya yang mengantar? Betul. Jadi produk itu prosesnya hanya dia menyiapkan saja. Hanya proses mempersiapkan makanan yang dari orderan. Karena seperti ini William, kalau kita ngomong di sebuah hotel, kita mengenalkan yang namanya main kitchen, kitchen yang paling gede, di situ kitchen utama, di situ dia akan membawai berbagai restoran. Misalkan dia juga melayani coffee shop, melayani banquet, melayani room service. Nah, di situ di satu kitchen. Nah, anak buahnya untuk restorannya, yaitu tadi Pak Bin sebutkan, ada coffee shop-nya, ada room service-nya, ada banquetnya untuk grup-grup besar. Pada waktu slip order itu masuk, berarti orang produk hanya mempersiapkan saja, William. Urusan yang mengantar ke kamar adalah orang service. Gitu, William ya. Pertanyaan kedua, kalau pengantarnya ke kamar, itu sudah, terus yang tadi servisnya kita udah di depan kamar, kan udah melakukan greeting. Tapi di tamu sendiri diam saja atau nggak mempersilahkan masuk atau gimana? Apa kita akan mengajukan untuk masuk ke kamar atau bagaimana? Ya, di depan kamar terlebih dahulu. Biasanya seperti ini, William. Kalau sudah tamu itu memesan, dia tidak akan pergi kemana-mana. Ya, karena dia merasa bertanggung jawab. Baru kita ketok, kalau misalkan sudah dibuka, kalau kita sudah greeting, kalau tamunya diam saja, kita hanya cukup dengan bertanya, Bapak, saya mau mengantar makanan pesanan, terus ini makanan bisa saya bawa masuk atau di sini bawa-bawa. Seperti itu jawabannya ya. Jadi kalau memang boleh dibawa masuk, boleh saya bawa masuk Pak, baru Anda masuk. Kalau boleh saya nggak ulangnya bilang jangan, berarti kasihkan ke tamunya. Seperti itu William ya. Jadi kalau toh misalkan kasusnya misalkan diketuk-ketuk tidak 3 kali, enggak, dibuka-buka, tunggu dulu. Tunggu dulu lah beberapa menit, 2 atau 3 menit dulu. Mungkin orangnya pas ke kamar mandi, tidak dengar. Ya, tunggu dulu. Baru kalau sudah 5 menit, Anda berhak balik dulu ke restoran, telepon ke kamarnya. Kalau sudah ditunggu 5 menit, enggak. Itu bukan kesalahan Anda. Karena apa? Anda sudah prosedur. Sudah dikirim, orangnya kok enggak ada. Mungkin orangnya tiba-tiba renang atau gimana. Tetap Anda balik ke restoran, ditelepon kok enggak diangkat, ternyata orangnya keluar. Makanan dingin, bukan kesalahan di Anda. Ya, nanti kalau misalkan sudah beberapa lagi orangnya telepon, Anda baru pada terangkan, Bapak, Ibu, saya tadi sudah kirim ke kamar, kebetulan Bapak, Ibu tidak ada di kamar. Oh iya, saya lagi gini-gini. Ya wes, monggo, itu urusan dia. Seperti itu, William ya. Jadi, kalau sudah diketok dan tidak dibuka, ditunggu 2 menit, 3 menit tidak ada respon, 5 menit kita balik lagi ke restoran. Ya. Pertanyaan berikutnya,
Tadi misalkan gini, ada yang bertanya, kalau kita ada telepon masuk, kemudian kita tidak tahu karena kita lagi mempersiapkan makanan, petugas room service idealnya ada 2. Idealnya. 1 kasir, 1 pengantar. Jadi pada waktu waiter satunya mempersiapkan, telepon masuk itu yang menerima adalah kasir. Kasir pun bukan hanya sekedar kasir. Kasir pun harus bisa membantu waiter juga. Kalau misalkan waiternya masih ke belakang, nulis, disiapkan peralatannya, slip ordernya kasihkan ke produk, itu tidak apa-apa. Saling membantu. Jadi kalau pada waktu ada telepon berbunyi, siapa yang terdekat di situ segera angkat, atau waiternya atau kasirnya segera diangkat. Intinya kalau room service tidak membutuhkan ruangan yang banyak, yang luas, hanya cukup komputer, telepon, 2 orang standby di situ, peralatan ada kita. Jadi ada pesanan, catat, kemudian pesankan, bill, kirim kamar, selesai. Nah, itu ya. Nah, untuk pertanyaan akan saya buka nanti pada waktu sesi ini selesai. Saya akan lanjutkan lagi untuk materinya Pak Bibit yang ini, clear up room service atau clear up restoran. Ya. Bentar. Oke, kalau Anda sudah mengirim ke kamar, apa yang harus Anda lakukan? Ya, Anda harus melakukan clear up room. Kalau di restoran habis tamu makan, kita harus idealnya clear up. Kalau di restoran kelihatan, plate-nya sudah kosong, kemudian cutlery-nya sudah diposisikan, posisi habis, baru kita tanya ke tamu, permisi Bapak, Ibu bisa saya ambil piringnya, plate-nya. Kalau di room service, tadi pada waktu Anda mengantar makanan, alangkah baiknya ya, Anda berpesan kepada tamu, contohnya seperti ini, Bapak, Ibu, bila sudah selesai makan, Bapak bisa menghubungi extension itu telepon yang bisa dihubungi room service, misalkan nomor 4. Bapak silahkan telepon nomor 4, biar kami akan clear up peralatannya. Supaya kamarnya tetap bersih Bapak Ibu, contohnya seperti itu. Jadi kita pada waktu habis mengasihkan makanan, alangkah baiknya kalau kita mengucapkan seperti itu. Supaya tamunya punya keinginan untuk menelepon kita. Ya, dia sudah selesai makan, baru dia telepon ke kita. Mas, kamar 238 sudah selesai makan, tolong di clear up. Contohnya seperti itu. Saya mulai dari sedikit pertama ya. Bagaimana step-stepnya? Sebelum peralatan makanan yang kotor hendak di clear up, ditanyakan terlebih dahulu. Kalau di restoran seperti itu. Kalau di kamar pada waktu di awal tadi. Di awal kita ngantar makanan, ya. Kemudian lakukan clear up dengan baik kalau di restoran. Dari sebelah kanannya tamu. Besok kita role play. Bagaimana pada waktu menyajikan, bagaimana pada waktu kita clear up. Ya. Berikutnya, bila diperbolehkan, langkah pertama adalah atur dulu posisi cutleries. Ini kalau di restoran, cutleries-nya ditata dulu. Menyilang, diagonal, dengan posisi knife dan fork-nya sejajar. Itu nanti posisinya akan saya ajari pada waktu role play juga. Ambil plate yang kotor, seperti tadi, dengan kanan-kanan, dijepit kedua cutleries-nya yang sudah diposisikan tadi dengan ibu jari. Nanti pun itu juga akan Pak Bibit role play-kan supaya lebih jelas. Kemudian pindahkan ke tangan kiri, kalau sudah diambil dengan tangan kanan, pindahkan tangan kiri. Ini kalau di restoran dulu, Pak Bibit bilang ya. Kiri, scrubbing, kotoran diturunkan di tempat plate yang kita bawa 2 tadi. Ya. Kemudian langkah berikutnya, pindahkan ke tangan
Yang kiri letakkan telapak tangan bila ada disamakan seperti tadi. Jadi plate itu ada tumpuk dua, satu di telapak tangan, satunya di atasnya ini, di atasnya baliknya apa ini namanya ya, pergelangan ini. Jadi kalau clear up itu bawahnya dua, kalau mengasihkan pun juga bawahnya dua tangan kiri kita. Satu di sini, satu di sini. Ya. Untuk clear up tamu berikan berikutnya di seperti prosedur di atas. Jadi lakukan seperti itu. Kalau yang di kamar, ya, misalkan tamunya nggak telepon-telepon, nanti selang beberapa, paling tidak kita kasih waktu 2 jam. Misalkan pengiriman tadi di logbook kita tulis pengiriman jam 9. Kok tidak ada telepon masuk ke kita, padahal tadi kita sudah berpesan kepada tamu bila sudah selesai mohon telepon ke extension nomor 4. Ternyata kita tunggu, tamunya tidak telepon-telepon. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Nanti yang pertama Anda bisa telepon ke kamarnya dulu. Mohon selamat pagi, selamat siang, tetap ada greeting. Bapak, Ibu, bolehkah saya clear up untuk peralatan yang sudah selesai buat makan? Ya, jadi kalau sudah selesai, peralatannya boleh di clear up enggak? Itu ditelepon dulu. Ya. Yang pertama, clear up di kamar tamu dapat dilaksanakan lebih kurang 1 atau 2 jam. Kasih waktu 1 sampai 2 jam. Kemudian setelah order dihidangkan. Kedua, sebelumnya dapat dilakukan pemberitahuan. Tadi seperti Pak Bir bilang, pemberitahuan. Ya. Yang ketiga, di depan pintu kamar tamu yang bersangkutan, ketok pintu 3 kali pada waktu Anda mau masuk ke kamar tadi. Ya, diketok seperti tadi, dek 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 dek, room service dibukakan, baru Anda bilang, "Permisi Bapak, Ibu, saya mau mengambil clear up-an." Yang keempat, clear up setelah pintu dibuka dan tinggalkan kamar dengan baik serta sopan, kemudian tutup kembali kamar tamu tersebut. Nah, hati-hati dengan tanda don't disturb, yaitu ada tulisan don't disturb di luar, jangan Anda sekali-kali masuk. Itu tamunya tidak mau diganggu. Ya, biasanya digantungkan di pegangan pintu. Kalau ada tulisan don't disturb, tolong jangan sekali-kali masuk atau mengganggu tamu. Bisa komplain. Ya, dalam 1 hari minimal 3 kali diadakan floor inspection. Floor inspection itu kita keliling kamar. Itu petugas room service, kalau kita pas kemarin kirimnya banyak, kok enggak ada yang telepon masuk, kita telepon enggak ada tanggapan, itu hak kita untuk floor inspection, yaitu melihat clear up-an. Sambil bawa tray, Anda clear up, Anda mengambilin plate-plate itu biasanya ditaruh di luar kamar. Itu Anda lakukan setelah kisaran jam 1 siang. Misalkan pemesanan hari ini, tanggal berapa ini? 12. Anda catat pemesanan jam 10. Sampai sehari berikutnya kalau tidak ada informasi clear up, Anda clear up-nya besok di jam 1 siang. Kenapa kok jam 1? Jam 12 tamu check out. Anda infeksi room mengambilin makanan, plate yang ada di kamar-kamar tadi, karena tamunya sudah check out. Nah, sekarang yang perlu menjadi catatan, kenapa tadi Pak Bibit pada waktu taking order Anda harus menulis peralatannya, menulis nomor kamarnya, karena apa? Kita akan berurusan dengan loss and breakage.
barang yang hilang dan barang yang pecah dan barang yang rusak. Kalau sampai Anda kirim kamar, kemudian piringnya atau plate-nya tidak ada, berarti di bawah tamunya. Atau sendoknya tidak ada, berarti di bawah tamunya. Disitulah Anda akan logbook tadi itu berguna. Tadi di kamar 238, peralatannya satu nasi goreng, satu kopi, yaitu dinner plate 1, dinner fork dan dinner spoon 1-1, teacup 1, pot tempat kopi 1, sendok teaspoonnya 1. Kalau nanti pada waktu clear up Anda merasa kehilangan, laporkan kepada front office. Mbak, tamu yang ini tadi masih ada yang hilang karena apa? Karena dia tidak mengembalikan piringnya, atau mungkin piringnya pecah di kamar. Seperti itu. Jadi pada waktu tamu check out itu biasanya FO mengasih tahu housekeeping, mengasih tahu FB. Mengasih tahunya seperti ini. Kamar 238 akan check out apakah ada tagihan bill yang pertama. Yang kedua, mungkin ada sesuatu yang belum diselesaikan. Contohnya housekeeping, 238 check out, dicek sama housekeeping. Ternyata apa? Handuknya tidak ada. Langsung front office akan menegur. Bapak, kamar 238, mohon maaf Pak, tadi handuknya tidak ada. Nah, langsung seperti itu. Itu untuk mengurangi apa? Meminimalisir loss and breakage. Nah, itulah room service. Berikut tadi, kalau yang di restoran, clear up room, nanti Pak Bibit pada waktu role play-nya kita ajari langsung caranya mengasihkan makanan, caranya clear up pada waktu di restoran. Kalau di room service gambarannya seperti itu sih, ya. Cara bawa tray pun besok pada waktu di tanggal 19-20 Pak Bibit ajarin. Semua nanti pegang bawa tray, jalan, keseimbangannya bagaimana, bagaimana cara memegang plate yang betul, bagaimana mengasihkan yang baik, bagaimana meng-clear up nanti pada waktu di tanggal 19. Ya. Nah, untuk materi Pak Bibit selesai, besok kita lebih banyak ke sesi tanya jawab. Tapi hari ini Pak Bibit buka dulu, yang khusus room service saja. Kalau besok general, mulai dari Pak Bibit awal mengajar sampai dengan room service ini materi Pak Bibit berikan, kita akan mereview sedikit. Saling bertanya besok ya sama Pak Bibit. Siapkan pertanyaan sing sulut-sulut, sing angel-angel, sing tidak dimengerti. Besok kita untuk mereview ya. Baik, sekarang akan Pak Bibit buka dulu untuk pertanyaan yang di room service saja. Sebentar, saya siapkan. Setelah itu silahkan bertanya untuk seputar room service saja ini dulu. Kalau untuk yang besok general, boleh semuanya. Baik, sekarang akan Pak Bibit persilahkan Anda untuk bertanya. Ya, monggo seputaran room service, silahkan. Pak Bibit tunggu. Ya. Oke, ada yang pertama yang bertanya, Ilham nih ya. Ferdi. Nah, semisal kamu membawa makanan sendiri atau beli di luar hotel, lalu kamu request hangatin makanan, wah ini berarti sudah pernah ini Anda melakukan seperti ini ya, atau request di frozen makanan, ada biaya tambahan atau tidak? Kalau yang namanya sudah memanasi makanan, penyimpanan, itu sudah mengurangi cost, berarti kita harus kenakan biaya. Ya, karena itu sudah
kita pada waktu manasin kan kita kompornya nyala. Ya enggak? Paling tidak kalau di frozen juga ada biaya listrik, juga biaya penyimpanan, tentunya dikenakan biaya. Memang kok kita sering kita temuin seperti itu. Yang unik lagi apa? Tamu bawa makanan, pinjem plate atau peralatan. Itu pinter-pinternya kita. Kalau menolak dengan halus, contohnya seperti ini. Contohnya sih, kita ya jangan saklek-saklek. Misalkan ternyata untuk anak kecil, pinjam sendok kecil sama mangkok kecil untuk dulang anaknya, nyuapin anaknya, kita jangan saklek juga. Kalau misalkan mau pinjem, Mas, Pak, saya mau pinjem plate-nya 5, mangkok baksonya 5. Waduh, kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa toh. Nah, kita jawabnya dengan tetap sopan. Mohon maaf, Bapak Ibu, peralatan kami keluar berdasarkan ada pemesanan Bapak Ibu. Mohon maaf. Contohnya seperti itu. Nolaknya halus. Ya, jadi kita serba repot juga ya menghadapi tamu itu berbagai macam karakter. Kalau kita penyampaiannya baik, sopan, mereka menerima tentunya dengan baik dan sopan. Pak Ribet sering dulu waktu jadi waiter seperti itu, pinjam piring berapa banyak itu, pelit, cutleries. Ya kita ngomong aja seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu, peralatan kita keluar berdasarkan ada pesanan Bapak Ibu. Nah contohnya seperti itu. Kalau misalkan kami, ini loh Mas mau buat nyuapin bayi Mas. Oh iya Bu, baik. Akan saya usahakan. Satu Bu ya, seperti itu contohnya ya. Boleh, enggak apa-apa. Kita juga harus fleksibel tapi dilihat kondisinya. Ya, ada pertanyaan lain? Silakan. Oke. Berikutnya. Pak, berarti untuk F&B service di hotel dibagi di restoran sama bagian room service atau dijadikan satu departemen seperti ini. Kalau memang hotel itu memang sudah disetting dengan baik, ya, supaya kita tidak menghindari tanggung jawab. Contohnya seperti ini. Ya, Pak Bibit sudah hafal si kasus karena dulu Pak Bibit juga orang room service juga. Orang room service terus terang saja itu sering dapat tip. Ya, biasanya kalau digabung dengan restoran yang biasanya kirim ke room service, kemudian yang di restoran tidak pernah ngirim, yang pertama tanggung jawab untuk masalah barang hilang itu kurang. Karena dia lebih fokus di restoran. Kemudian kalau misalkan ada tips, ya, wah, kalau pas ada tipnya saja dia yang ngirim, saya yang bagian apa clear up top. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu biasanya dia dipisah, supaya apa lebih fokus pengiriman, pengecekan barangnya yang hilang itu enggak. Karena kalau yang namanya di kamar, lost and break itu sangat rawan sekali, mudah hilang. Ya, tapi kalau memang sudah manajemennya menghendaki restoran sama room service-nya jadi satu, ya kita harus saling tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Anda harus tanggung jawab full di restoran, juga tanggung jawab full di room service. Tergantung dari manajemen sebuah hotel itu. Kalau memang sudah di istilahnya setting dengan bagus, ya biasanya room service itu sendiri. Meskipun dia juga satu outlet di FB service. Cuma hanya pemetaannya saja. Yang satu hanya khusus pengiriman kamar, yang satunya khusus untuk alakat di restorannya. Sebenarnya itu dibaca dari apa sih? Kok bisa dipisah itu? Dibaca dari akupansi penjualannya bagaimana, revenue-nya bagaimana. Kalau room service-nya tinggi, lebih banyak pemesanan, lebih baik dipisah. Kalau hanya misalkan satu hari sih kita ambil frekuensinya hanya satu hari kita pengiriman 2 atau 3 room, kenapa kita tidak dijadikan satu aja? Itulah di mana seorang FBM dia akan memetakan, ya itu urusan bos-bos di atas, urusan manajer ke atas, ya
Kalau memang akumulasi penjualan tinggi, kemudian supaya tanggung jawabnya lebih fokus, ya lebih baik dipisah ya dengan restoran. Juga untuk menghindari peralatan restoran lari ke room service. Biasanya peralatan room service itu beda dengan peralatan restoran. Jangan sampai peralatan restoran dipakai room service pada waktu setup, tahu-tahu apa? Cartridge-nya habis. Kemana? Ke kamar. Terus hilang. Ya, gimana? Ayo. Ya, oke, seperti itu ya pertanyaannya Pak Bibit Jawad. Jadi tergantung dari pemisahan masing-masing hotel itu sendiri, atau dicarikan satu dengan restoran atau dipisahkan. Ada lagi yang bertanya? Monggo. Oke, berikutnya sudah. Nah, ini sudah saya jawab ya. Jadi room service atau restoran ya, sudah saya jawab. Ada lagi yang bertanya? Kalau saya kasih waktu lagi 1 menit, ayo. Siapa lagi mau bertanya? Nah, ayo, monggo. Untuk hari Selasa besok, tolong materi Pak Bibit dari awal sampai dengan taking order room service ini dipelajari. Kalau besok tidak ada yang bertanya, Pak Bibit yang akan banyak bertanya. Ayo, mending mana? Mending saya bertanya apa kalian yang bertanya? Kalau mau kalian yang bertanya, berarti pelajarin materi-materi yang sudah Pak Bibit ajarkan, besok kita review. Ya, ada lagi pertanyaan masuk? Oke, ini ada yang bertanya. Kalau ada kehilangan atau rusak dan tamu udah pulang. Oke, saya jawab. Sebenarnya gini ya, kita yang namanya lost and found itu ada biayanya sih, tapi kita tidak floorkan itu ke mereka. Biasanya yang tahu itu orang debit semua. Setiap kali kita pengiriman barang itu ada berapa persen kita potong untuk menghindari loss and break, untuk mengcovernya. Ya, entah berapa, 2,5% atau berapa dari harga makanan itu diposkan untuk barang hilang. Tapi kita juga tidak semata-mata kita floorkan ke waiter supaya apa? Dia punya tanggung jawab. Ya, punya tanggung jawab untuk apa? Untuk mengembalikan barang yang maksudnya tadi tidak sembrono lah istilahnya, tidak apa ya, supaya kita punya perasaan barang itu kalau hilang, kalau saya buat operasional jadi bingung, dan nanti kalau saya mengajukan pasti dimarahi sama atasan, seperti itu. Sebenarnya itu ada pos sendiri, jangan heran kalau harga di room service dengan harga di restoran itu naik, biasanya 5%. Kalau misalkan nasi goreng di restoran, nasi goreng merah itu harganya 45.000 atau 42.000, di room service dia naik menjadi 50.000 dengan menu yang sama. Ya, karena apa? Untuk mengcover loss and break itu tadi. Ya, makanya kalau misalkan tamunya sudah pergi, ya kita harus penanggung jawabnya apa? Kita harus menulis. Nanti kalau ditulis ternyata kok banyak loss-nya, berarti Anda kurang teliti dalam hal apa? Clear up-nya. Ya, berarti barangnya sering hilang. Wah, kenapa ini? Pasti akan dicari sumbernya sama atasan Anda. Kenapa kok selalu sering hilang? Berarti Anda pertama tidak pernah telepon ke kamarnya, tamunya. Selalu mengandalkan kalau tamu sudah check out, tamu sudah pergi, Anda baru keliling. Sedangkan dianjurkan tadi di materi Pak Bibit, 2 jam atau 3 jam kita inspeksi. Inspeksi keliling kamar. Kalau ada kelirapan kita ambil, kemudian kita telepon ke kamarnya, seperti itu. Ya.
pertanyaan berikutnya. Pak, berarti buat tamu yang tidak mempersilahkan kita masuk buat clear up, peralatannya mereka taruh di depan pintu gitu apa? Betul. Biasanya ada dua opsi. Kalau mereka sudah telepon ke kita, berarti kita ketuk, kita masuk ke dipersilakan masuk, kita ambil. Opsi yang kedua, biasanya mereka taruh di luar. Peralatan itu ditaruh di luar, kita yang mengambil. Nah, untuk mengurangi kehilangan, tadi pada waktu Anda clear up, Anda langsung cek dengan tadi yang waktu Anda kirim. Kalau misalkan ada yang kurang, ditelepon, Pak, tadi untuk clear up, barang yang belum dikembalikan adalah misalkan dinner spoon sama dinner fork-nya. Ditanyakan ke tamunya. Oh iya Mas, masih di dalam, masih saya pakai. Berarti Anda ada catatan, kamar 238, 2 dinner fork dan 2 dinner spoon belum di clear up. Contohnya seperti itu ya. Pertanyaan berikutnya, Pak, misal kalau ada tamu yang ingin membeli piring kepada kita, apakah kita boleh jual kepada mereka, Pak? Kayaknya tidak. Nggak boleh ya? Tidak boleh. Kecuali apa? Dipecahkan. Dipecahkan baru kita lakukan tagihan. Misalkan tamu memecahkan dinner plate, harga dinner plate itu enggak murah loh. Itu harganya sekitar satu piring saja masih 60.000. Satu plate itu. Ya, bisa lebih juga tergantung kualitasnya ya. Jadi makanya kalau barang pecah ada tagihan kepada tamu. Ya. Nah, kecuali kalau misalkan hotel itu ada beberapa, ini contoh kasus dulu Pak Pipit pernah jadi waiter. Pada waktu orang Belanda, dia kepengen sekali beli bir mug, tempatnya bir itu, yang ada tulisannya bintang. Tidak ada tulisannya sebuah hotel, enggak, tapi ada tulisannya bir bintang, ada stempelnya. Di situ kebetulan karena tamunya kepingin sekali, akhirnya kita kasihkan. Karena apa? Tidak semua tamu pun akan beli. Mungkin di antara tamu itu ya 1.001 lah kalau namanya saking kepinginnya beli itu tadi ya peralatan. Karena apa? Di browsing pun banyak seperti itu, kita misalkan beli ada yang kayak di hotel, kemudian di luar sana ada banyak ya, ada banyak. Tapi yang bikin mahal itu stempelnya tadi. Stempel dari bir itu tadi. Dan ada logonya. Nah, kebetulan itu setelah kita rundingan karena kita selama ini kerjasama. Dalam arti kerjasama kita tidak beli. Selama kita memakai produk bir itu kita selalu disupport untuk gelasnya. Ya, akhirnya kita kasih sih. Nah, contohnya seperti itu. Kalau memecahkan memang harus diganti atau mereka ganti. Kalau beli jarang sekali. Ya, tapi biasanya tidak boleh. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Sudah ya. Oke, kalau tidak ada Pak Bibit akhir cukup hari ini. Besok tolong siapkan beberapa pertanyaan, Pak Bibit akan mereview pelajaran Anda. Ya, kita lebih banyak ke sesi pertanyaan dan kita nanti insya Allah ketemu di tanggal 19 dan 20. Kita role play dan pengenalan peralatan di sana. Ya, ketemu langsung dengan Pak Bibit, dengan Kak Yosi, dengan Kak Fania, dengan Ibu Yuli, ya kita ketemu semua dengan tim PKK.
Semoga apa yang Pak Wipit sampaikan nanti pada waktu kita role play lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi bagaimana saya harus istilahnya melayani tamu, peralatan itu harus hafal. Pada waktu nanti diuji kompetensi Anda sudah siap. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaannya disimpan aja untuk besok ya. Kalau tidak ada yang bertanya, besok Pak Wipit akan tanya satu persatu dari sekian banyak yang masuk ini, yang aktif 14 orang, Pak Wipit akan bertanya satu persatu. Kalau misalkan nanti Anda tidak bertanya, ya, oke. Kalau gitu cukup, Pak Wipit akhirin. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas kembali, selalu jaga kesehatan, ya. Dadah. Thank you, Pak. Oke.